Pemirsa, restoran dan tempat hiburan di Ogan Komering Ulu menunggak pajak. Desa Serumpun Jaya produksi gula aren bermutu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Badan Pendapatan Daerah Ogan Komering Ulu menyebutkan restoran yang ada di kabupaten berjuluk Bumi Sebiming Sekundang banyak yang menunggak pajak. Sementara itu, pihak pengusaha restoran mengaku COVID-19 menjadi penyebab mereka menunggak pajak. Sepanjang tahun 2020, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Oku mencatat banyak pengusaha restoran, tempat hiburan, dan banyak yang masih menunggak pajak. Meskipun berkali-kali diingatkan, namun tetap saja para pelaku usaha belum membayarkan pajak kepada pemerintah Kabupaten Oku. Alasan mereka salah satunya adalah dampak dari pandemi COVID-19 saat ini. Syaiful Kabir, penetapan pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Oku mengungkapkan pihaknya sudah menegur dan melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha. Namun tetap saja tak diindahkan oleh pelaku usaha, bahkan ada pengusaha yang ingin menyerahkan warungnya kepada pihak Dispenda karena mengaku tak mampu lagi membayar pajak. Menurutnya, dari target 58 miliar rupiah per tahun pada tahun 2020 lalu di sektor penerimaan pajak restoran, pihaknya hanya mampu mengungkapkan 44 miliar rupiah. Hal yang sama juga pada penerimaan jasa parkir dari 350 juta, hanya mampu diperoleh 212 juta rupiah. Ini yang banyak menunggak ini pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan plus pajak restoran. Oh, gitu. Pajak restoran ini sebetulnya upaya kita kan masih kita panggil dengan surat, dipanggil ke kantor. Ada yang tetap membayar, ada yang menyebutkan sudah ambil saja Pak, beli saja usaha saya itu, karena saya nggak mampu bayar pajak. Gitu. Intinya karena dengan ekonomi. Pihaknya berharap tahun ini pemilik usaha dapat membayar pajak sesuai ketentuan. Apalagi sampai saat ini Dispenda Oku hingga pertengahan tahun ini baru berhasil mengumpulkan 61 miliar untuk penerimaan dari parkir, baru terkumpul 65 juta rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, meski terjadi penurunan usaha yang cukup drastis, peternak ayam di Bumi Sedulang Setudung mencoba bertahan. Maklum saja dari 10.000 hingga 15.000, kini ternak ayam hanya 3.000 hingga 5.000 ekor ayam yang dibesarkan dalam satu kandang. Kandang ternak ayam potong milik Doni Susanto, warga desa Tirtosari, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin masih dapat menghasilkan panen meski tidak sesuai harapan yang selama ini diandalkan untuk penopang ekonomi keluarga. Pada masa normal ada 3 kandang yang dioperasikan untuk membesarkan ayam potong untuk menyuplai kebutuhan pasar milik pengusaha dengan perjanjian pembagian hasil. Satu kandang bisa membesarkan hingga 5.000 ayam potong dengan harga jual 20.000 per kilogram. Namun pada masa pandemi ini hanya satu kandang yang beroperasi. Pemilik usaha belum berani menjamin dikarenakan ada peningkatan harga bibit ayam dan pakan untuk ayam potong. Selain itu, tingkat kegagalan juga dapat mencapai 50% karena cuaca. Ini masih bisa bertahan dengan walaupun di situasi seperti ini masih bisa bertahan untuk memelihara ayam. Kalau tahun-tahun kemarin bisa 8 sampai 10.000 ekor ayam per kandang. Untuk 3 kandang. Oh, 3 kandang. 3 kandang. Sekarang? Sekarang hanya 3.000 ekor satu kandang. Satu kandang. Jadi yang 2 nganggur.
Meski hanya mendapat 1 kandang, namun Doni masih bersyukur masih dapat bertahan. Namun penghasilan sebagai peternak pembesaran ayam potong upahan menjadi berkurang. Ia berharap pandemik cepat berlalu sehingga semua sendi kehidupan kembali normal seperti sebelumnya. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. BPBD Sumatera Selatan gelar rapat koordinasi teknik sinkronisasi program BNPB. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kota Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi teknik atau Rakortek sinkronisasi program bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Hotel Santika Premier Palembang. Indonesia Raya dilanjutkan Mas Tangguh. Yang keempat, Rapat koordinasi teknik dihadiri oleh narasumber BNPB yakni PLT Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Budi Erwanto dan dibuka langsung Kepala BPBD Sumatera Selatan Iriansyah. Iriansyah mengatakan sinkronisasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal ini BPBD untuk menanggulangi bencana dengan sebaik-baiknya mulai dari pra-bencana, tanggap bencana hingga pasca bencana. Semua itu dapat tercapai jika kabupaten kota menguatkan sektor SDM dan peralatan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana. Apalagi mengingat di tahun 2021 bencana terjadi di Sumatera Selatan cukup banyak, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, puting beliung, dan karhutlah. Hal senada disampaikan PLT Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Budi Erwanto yang mengatakan dengan sinkronisasi semua program dapat berjalan di pusat dan daerah karena kebutuhan penganggaran saling berkaitan. Sementara itu, Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Aliansyabana mengatakan tujuan kegiatan ini merupakan untuk sinkronisasi program di kabupaten, kota, dan provinsi hingga pusat, agar jangan sampai program yang ada di anggaran kabupaten juga dianggarkan provinsi. Bencana ini urusan bersama. Oleh sebab itu, sebagai leading sektor penanggulangan bencana adalah di BPBD. Ini mengharapkan kita semua dari BPBD Kabupaten Kota Sumatera Selatan bisa merencanakan penyelenggaraan penanggulangan ini dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kita. Nah, pada saat darurat ini sangat dibutuhkan kesiapan daripada pemerintah dalam ini, BPBD dan stakeholder lain untuk menanggulangi bencana. Yang jelas tadi jabaran dari Pak Kalak bagaimana sinkronisasi semua program ini berjalan pusat dan di daerah.
Nah, kebutuhan penganggaran ini kan saling berkait. Katakanlah saat ini kebutuhan COVID, itu semua kan perlu ada program yang selalu diusulkan secara bertingkat dan berjenjang. Nah, ketika satu unit saja tidak sinkron, maka akan terbatas program yang dilaksanakan. Nah, contoh sekarang inilah, ketika pengadaan COVID diserahkan kembali ke tupoksi yang ada dari output yang kita inginkan adanya sinkronisasi program-program baik itu di level kabupaten, level provinsi dan level pusat. Jadi jangan sampai program yang sudah dianggarkan oleh teman-teman kabupaten juga dianggarkan oleh teman-teman provinsi. Yang teman-teman provinsi sudah menganggarkan juga teman-teman dari BNPB. Jadi kalau bisa program itu saling berkaitan dan tidak ada double program yang sama. Rapat koordinasi teknik dihadiri ratusan anggota rapat dari BPBD di kabupaten kota dan berlangsung selama 2 hari mulai dari 1 Juli hingga 2 Juli 2021. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melantik 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama PJT dan 1 pejabat administrator. Pelantikan ini diharapkan dapat mengakselerasi kompetensi, kinerja, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelantikan bagi 2 orang pejabat tinggi Pratama dan 1 pejabat administrator di ruang lingkup jajaran Pemkab Oki dilakukan oleh Wakil Bupati Oki, Haji Muhammad Jakfar Sodik. Para pejabat eselon 2 dan eselon 3 ini diharapkan dapat mengakselerasi kompetensi, kinerja, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Oki terlaksana dengan baik dan semakin berkualitas. Rotasi maupun mutasi dalam organisasi adalah hal biasa untuk menjadi kecakapan dan regenerasi dalam organisasi itu sendiri. Adapun pejabat yang dilantik diantaranya Endro Suwarno yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD, kini menjabat sebagai Inspektur Inspektorat. Kemudian Irawan yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perikanan, kini secara definitif menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan. Selanjutnya Maulidini yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Organisasi Setda Kabupaten Oki, kini menjadi Sekretaris BKD merangkap PLT Kepala BKD. Setelah dilantik dan disumpah jabatannya, para pejabat ini pun berkomitmen siap melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggung jawab. Harapannya, kalau saya kan sekali habis dilantiknya pasti saya sampaikan, tolong saya merasa kerja, merasa belajar saja jadi enak. Kalau merasa kerja nanti kita melayani masyarakat yang 24 jam itu pasti itu nanti akan merasa jenuh apa jengkel, tapi kalau kita merasa belajar otomatis tuntutannya ilmu ini akan lebih semangat lagi. Ini sudah masuk mekanisme kerjakan nilai kinerja dan juga sudah karena sehubungan dengan Sekretaris BKD terpensiun Pak Hendro didefinisikan Inspektorat, jadi terjadi kekosongan jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Sekretaris. Setelah evaluasi dari 2 pejabat, putuskanlah untuk pelaksanaan pelantikan lagi. Pejabat yang baru dilantik diharapkan segera beradaptasi dan menjalankan roda pemerintah sesuai harapan demi Kabupaten Oki semakin mandiri, mandira, maju, dan sejahtera. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Para kepala desa se-Kabupaten Oki mengikuti acara workshop evaluasi penggunaan dan penyaluran bantuan COVID-19 dan PPKM Mikro. Pencairan setiap bulan menjadi kendala para kades dalam pelaksanaan SPJ. Dari workshop yang digelar dan diperuntukkan bagi para kepala desa berupa evaluasi penggunaan dan penyaluran bantuan COVID-19 dan PPKM Mikro, terungkap jika banyak di antara kepala desa yang mengeluhkan pencairan saat ini dilakukan setiap bulan. Pasalnya jarak tempuh di tiap desa yang jauh membuat penyusunan surat pertanggungjawaban banyak mengalami kendala yang harus dilaporkan dan diajukan setiap bulan ke BPMD. Sementara diketahui kondisi Kabupaten Oki yang sebagian besar merupakan perairan, juga jaringan internet yang masih terbatas.
Jika SPJ harus dilakukan melalui online dan SPJ diantarkan langsung ke kabupaten, tentu tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Jika demikian, maka program yang telah dirancang tidak bisa direalisasikan. Pemerintah diminta menyikapi dan mengambil kebijakan dengan memperhatikan kondisi desa-desa yang jauh, berada di pelosok pedalaman agar semua program bisa tersalurkan dengan baik. Ini sebenarnya acaranya sangat bagus. Jadi sesuai tema workshop hasil evaluasi penyaluran dan penanggulangan dana desa penanganan COVID-19 PPKM dan jadi sehubungan dengan ini acara ini sangat bermanfaat bagi kami desa karena ini ada dampak evaluasinya. Jadi menurut kami yang perlu dievaluasi penyaluran dana desa melalui. Sementara itu, Asisten 2 Setda Oki Zulkarnain tidak memungkiri jika selama ini memang banyak kendala di lapangan dalam penyaluran BLT COVID-19, walaupun semuanya tersalurkan 100%. Hambatan di lapangan ini bisa ditanyakan langsung dengan narasumber yang langsung dari Jakarta, ada dari BRI, kemudian Pak Maliki, merupakan auditor senior dari BPKTRI. Ini sangat bagus sekali ngomong seperti ini. Keseluruhan dana desa, pada dana desa itu, tapi ini yang tim kemarin turun itu khusus untuk memeriksa masalah yang anggaran 8% dari dana desa. Kedepan pemerintah Oki akan bersama-sama mencari solusi terbaik. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Desa Serumpun Jaya produksi gula aren bermutu. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pemirsa, menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ke-13 sebanyak 455 atlet Porprov, Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani tes volume oksigen maksimal atau VO2 max. Tes tersebut dilakukan sebagai bahan evaluasi latihan yang dilakukan seluruh cabur yang akan mengikuti Porprov mendatang. Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ke-13, KONI Kabupaten Oku melakukan tes volume oksigen maksimal bagi atlet Oku yang akan berlaga pada Porprov ke-13 mendatang. Supriyadi Yazid, Ketua KONI Kabupaten Oku mengungkapkan 455 atlet menjalani tes VO2 max dari 26 cabur yang akan berlaga pada Porprov mendatang.
Menurut Supriyadi, tes tersebut dilakukan untuk melihat fisik para atlet serta evaluasi terhadap latihan yang dilakukan cabur. Tes fisik dilakukan selama 2 hari, terutama untuk cabur full contact, karena di cabur ini atlet tidak bisa digantikan saat sedang berlaga. Menurutnya dari hasil tes tersebut, bagi atlet yang memperoleh nilai di bawah rata-rata, akan dilakukan latihan ekstra sehingga target 5 besar bisa dicapai. Mengevaluasi terutama itu kegiatan cabur-cabur itu programnya sampai di mana. Jadi kalau kita tes, itu kita tahu bahwa memang program dari cabur-cabur itu tercapai. Kemudian kegiatan pelatihan itu di situ udah kelihatan kalau dia sampai sekarang itu masih di bawah standar. Nah, berarti pelatihnya kurang jeli untuk meningkatkan. Pada Porprov mendatang, KONI Kabupaten Oku akan mengirimkan 455 atlet dari 26 cabur yang diikuti. Sementara ada 2 cabur yang tidak diikuti, yakni balap motor dan catur karena belum ada atlet. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Berbagai langkah inovatif dilakukan masyarakat demi mendapatkan pundi-pundi rupiah, seperti yang dilakukan petani asal Desa Serumpun Jaya, Kabupaten Oku Selatan, yang melakukan produksi gula aren demi meningkatkan pendapatan keluarga. Pasangan suami istri Budiman dan Suryati menggeluti usaha produksi gula aren sejak puluhan tahun. Bahan pembuatan gula aren asli diambil dari air nira pohon aren yang masih melimpah di wilayah tersebut. Sebagian besar warga di Desa Serumpun Jaya selain menjadi petani kopi dengan panen setahun sekali, juga mengandalkan produksi gula aren demi mendapatkan penghasilan tambahan dan biaya hidup di masa pandemi COVID-19. Keahlian menyadap atau mengambil air nira sebagai bahan gula aren didapatkannya secara turun-temurun. Usaha ini menjadi andalan selama pandemi COVID-19 dengan penghasilan minimal Rp30.000 per hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Di desa ini terdapat hampir ratusan pohon aren yang dimanfaatkan warga untuk membuat gula aren murni tanpa campuran gula. Proses pembuatan gula aren diawali mengambil air nira pagi dan sore, lalu memasak air nira hingga mengental, dikemas serta membentuk gula aren. Butuh kesabaran saat memasak air nira gula aren. Ngelola ini Pak, sudah dari anak SD sampai SMP, SMK sampai selesai. Puluhan tahun ya. Seharinya Pak dapat berapa itu Pak? Berapa liter kisaran Pak? paling 10 liter. 10 liter. Sama 24 jam itu berapa kali ngambilnya? 2 kali. 2 kali. Ya. Waktunya Pak, kapan Pak? Sehari-harinya kebanyakan masyarakat ini hasilnya dari gula aren. Karena untuk menampung, menanggulangi hasil tahunan. Kalau hasil tahunan itu kopi, ya kadang-kadang kopinya penghasilan tidak memuaskan. Karena dalam 1 tahun kadang-kadang dapat 5 pikul. Kalau 5 pikul itu dengan harga sekarang tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Karena dibantu oleh gula aren. Gula aren murni asal Serumpun Jaya Ogan Komering Ulu Selatan terkenal di Palembang, Lampung, dan Pulau Jawa karena dikenal keasliannya atau tanpa campuran bahan lainnya. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.